Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deviva Zuhrufatia dari absen 5 kelas 12 MIPA 7. Pada video kali ini saya akan membahas dan mempresentasikan hasil membuat kerangka novel pada tugas bahasa Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke pembahasannya. Baik, sebelum kita membahas isi dari kerangka novelnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu membuat kerangka novel atau merancang novel. Jadi, merancang novel itu adalah membuat gambaran mengenai sebuah cerita yang akan ditulis dalam bentuk novel. Nah, dalam merancang novel ini, kita itu harus memperhatikan aspek isi dan kebahasaan yang sudah kita pelajari sebelumnya pada pertemuan sebelumnya. Nah, apa saja aspek-aspek dari isi dan kebahasaan ini? Jadi langkah-langkah yang harus kita perhatikan untuk membuat kerangka novel ini sebagai berikut, yaitu yang pertama ada menentukan tema, lalu kita juga menentukan tokoh dan karakter, selanjutnya menentukan alurnya, dan yang selanjutnya menentukan latar atau setting, lalu sudut pandang, dan yang terakhir adalah majas. Nah, sebelum kita masuk ke penentuan tema dari novel tersebut, saya memilih judul untuk novel itu berjudul Di Antara Bulan dan Matahari. Baik, jadi untuk aspek yang pertama dalam merancang novel yaitu adalah menentukan tema. Nah, dari ketiga novel yang telah disediakan, tema novel yang telah disediakan, saya memilih untuk memilih tema novel yang saya buat itu adalah tema persahabatan. Selain persahabatan juga saya mencampuri tema persahabatan ini dengan adanya tema seperti ada romansa atau romantisnya gitu. Nah, agar lebih jelas lagi bagaimana, mungkin saya sudah membuat sinopsis. Jadi, buat sinopsis dari novel yang sudah saya rancang ini. Jadi, novel ini itu menceritakan seorang gadis ceria juga pintar dan dua laki-laki kakak beradik. Mereka sudah menjalin persahabatan sejak kecil. Namun, setelah masuk SMA, kedua kakak beradik tersebut memiliki perasaan yang sama terhadap gadis tersebut. Namun, gadis itu sendiri merasa bingung dan tidak ingin menyakiti salah satu dari mereka. Di tengah persahabatan yang rumit ini, si gadis harus belajar tentang arti persahabatan sejati dan memilih jalan hatinya. Nah, jadi itu adalah sinopsis dari novel yang sudah saya rancang seperti itu. Langsung kita masuk ke aspek yang kedua, yaitu tokoh dan karakter. Nah, untuk tokoh yang saya pilih ada 4. Di sini bisa kita lihat ada 4 tokoh utama yang sudah saya pilih dan sudah saya buat namanya dan sifat dan karakternya juga. Jadi kita bahas pertama dari tokoh utama perempuan yang bernama Ziva. Dia sebagai protagonis, karakternya dia itu seorang gadis remaja yang cerdas, baik hati, dan populer di sekolahnya. Ia memiliki banyak sekali teman, namun ia merasa bingung dengan perasaan Jay dan Jake. Nah, siapa itu Jay dan Jake? Kita bahas. Mereka berdua ada juga di tokoh utama ini sebagai tokoh utama tokoh utama laki-laki ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, Jay. Ia bernama Jay dan dia itu protagonis. Karakternya itu seperti apa? Karakternya itu dia seorang kakak dari seorang Jake dan dia itu sosok yang sangat dewasa, lalu pengertian, dan dia itu selalu siap membantu. Rahasianya itu ia menyimpan perasaan yang dalam terhadap Ziva sejak kecil, yang sampai mereka besar gitu, Ziva itu tidak menyadari perasaan Jay tersebut. Lalu selanjutnya saya akan mengenalkan sang adik dari Jay, yaitu yang bernama Jake. Dia pun protagonis. Karakternya itu dia sudah jelas adiknya dari Jay, dan dia itu sosok yang sangat ceria. Dia itu sangat ceria gitu ya, dan energik dan penuh semangat.
Selanjutnya yaitu memiliki sifat yang lebih impulsif dan sering menunjukkan perasaannya secara langsung. Jadi dia itu tidak gengsian ya kalau bisa dibilang. Jadi kalau misalkan dia punya perasaan tuh dia nggak malu-malu buat menunjukkan perasaan tersebut gitu. Karena dengan sifatnya yang ceria, energik dan penuh semangat itu, dia tuh tidak sungkan-sungkan untuk memberi semangat kepada teman-temannya gitu. Seperti itu. Lalu tokoh utama yang terakhir yang akan saya kenalkan yaitu bernama Vera. Nah, dia itu tritagonis. Nah, karakternya itu, dia itu adalah seorang sahabat terbaik Ziva. Nah, gadis ini sangat setia dan selalu memberikan dukungan kepada si Ziva ini. Jadi si Vera ini adalah teman perempuan yang sangat dekat dengan si Ziva ini gitu. Dia selalu membersamai kalau Ziva misalkan pergi ke sekolah atau misalkan pergi main bersama-sama. Nah, si Vera ini selalu ada di samping Ziva kayak gitu. Selanjutnya adalah menentukan alur. Nah, untuk alur sendiri itu ada 3 juga. Nah, untuk alur itu yang saya pilih nih untuk novel ini, saya memilih alur campuran. Nah, apa itu alur campuran? Jadi alur campuran ini adalah perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Nah, dalam alur campuran ini akan mengikuti urutan kronologis seperti alur maju, namun kemudian menyelipkan kisah masa lalu. Jadi di pertengahan cerita misalnya nanti itu akan ada kilas balik atau flashback dari si tokoh yang menceritakan tokoh tersebut. Nah, seperti di novel ini juga terdapat flashback atau kilas balik yang menceritakan masa kecil tokoh utama. Nah, ini seperti yang sudah saya sampaikan di sinopsis sebelumnya bahwa ketiga tokoh peran utama yaitu Ziva, Jay, dan Jack ini sudah mengenal dari mereka masih kecil. Jadi nanti itu akan ada akan diceritakan kisah masa kecil mereka bertiga gitu. Jadi mengapa saya memilih alur campuran? Karena ada beberapa yang menceritakan kisah masa kecil mereka bertiga atau pemeran utamanya itu. Selanjutnya untuk latar. Nah, untuk latar ini ada 3, ada latar waktu, latar tempat, dan latar sosial. Nah, untuk latar waktunya pada novel ini saya memilih latar waktunya itu masa kecil dan masa remaja karena sudah saya jelaskan sebelumnya di alur. Jadi dari segi waktu itu mengisahkan saat masih kecil dan saat mereka di masa sekarang atau saat remaja. Lalu selanjutnya di latar tempat, untuk latar tempat ini tempatnya berada di kota kecil yang tenang dengan suasana sekolah yang ceria. Jadi memang novel itu lebih menjelaskan atau latar belakang dari latarnya itu menceritakan kehidupan di sekolah mereka, mereka menghabiskan masa remaja mereka itu seperti apa dan ya seperti itu. Lalu selanjutnya latar sosial. Nah, untuk latar sosial ini saya memilih lingkungan sekolah yang penuh persaingan dan persahabatan. Nah, kenapa bisa dibilang begini? Karena pada masa remaja ini Ziva dan teman-temannya dengan tokoh utama ini menghabiskan waktu mereka di sekolah dengan belajar, dengan mengejar cita-cita mereka. Makanya bisa dibilang dengan yang penuh persaingan tuh yaitu karena mereka harus bersaing untuk bisa lanjutkan ke perguruan tinggi yang mereka cita-citakan. Lalu selanjutnya juga ada lingkungan sekolah yang penuh persaingan dan persahabatan. Nah, selain persaingan mereka dalam mengejar cita-cita mereka, tentunya di lingkungan sekolah itu pasti ada persahabatan, pertemanan, relasi pertemanan gitu ya. Jadi selain mengisahkan kisah cinta antara Ziva, Jay, dan Jake, ini juga menceritakan tentang persahabatan mereka dan persahabatan mereka di sekolah dan saat mereka masih kecil gitu. Jadi saya memilih latar sosialnya itu fokus pada lingkungan sekolah gitu. Lalu aspek selanjutnya yaitu sudut pandang. Nah, untuk sudut pandang pada novel ini saya memilih sudut pandang orang pertama. Nah, untuk sudut
pandang orang pertama ini adalah sudut pandang untuk menampilkan tokoh dalam ceritanya dengan menggunakan orang pertama seperti aku, saya. Nah, pada novelnya itu untuk orang pertamanya itu atau yang menyebut akunya itu adalah tokoh utama perempuannya itu Ziva. Nah, hal ini memungkinkan pembaca untuk merasakan langsung kebingungan dan dilema yang dialami oleh tokoh utama. Jadi seakan-akan kita itu mendengarkan cerita dari sisi Ziva. Jadi seperti dia itu curhat gitu, dan kita mendengarkan sisi atau cerita dari Ziva tersebut. Baik, selanjutnya ini ada gaya bahasa atau majas. Nah, untuk majasnya ini sendiri ada 4. Jadi yang pertama itu ada majas personifikasi. Nah, jadi personifikasi ini adalah memberikan sifat-sifat manusia pada benda mati atau ide abstrak. Nah, contohnya itu ada di dialognya itu, hati Ziva berdebar kencang seperti drum yang dipukul. Itu contohnya. Ada contoh lain juga, cinta Jay padanya tumbuh subur seperti bunga di musim semi. Itu untuk personifikasi. Lalu selanjutnya adalah majas metafora, yaitu perbandingan langsung antara dua hal yang berbeda tanpa menggunakan kata seperti atau seolah-olah. Nah, contohnya itu ada mata Jake adalah lautan yang dalam penuh misteri. Ada juga contoh lainnya, persahabatan mereka adalah benang yang kuat, sulit diputus. Oke, lanjut ke kayak majas yang selanjutnya yaitu simile atau perbandingan antara dua hal yang berbeda menggunakan kata seperti atau seolah-olah. Nah, ini juga hampir mirip ya. Jadi untuk contohnya itu perasaannya bagai roller coaster. Ada bagai naik turun tak menentu. Ada contoh lain yaitu Ziva merasa seperti terjebak dalam sebuah labirin, tak tahu jalan keluar. Nah, ini ditentukan dengan ada kata seperti. Lalu yang terakhir, majasnya itu adalah majas hiperbola, yaitu menyatakan yang dilebih-lebihkan untuk memberikan efek dramatis. Nah, contohnya itu ada di kalimat, hatiku hancur berkeping-keping saat mendengarnya. Lalu untuk contoh selanjutnya, aku mencintaimu sampai ujung dunia. Nah, jadi itu dia aspek-aspek dalam merancang novel yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, sebelum ditutup, ini ada amanat nih yang dapat kita ambil dari novel ini setelah saya merancang atau menggambar sedikit gambaran tentang novel ini. Jadi amanatnya itu, novel ini ingin menyampaikan pesan tentang pentingnya kejujuran, keberanian dalam mengambil keputusan, dan arti persahabatan sejati. Selain itu, novel ini juga ingin menunjukkan bahwa perasaan cinta dan persahabatan bisa rumit dan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Nah, oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.